diliput dan Saudara, sampai dengan saat ini polisi masih terus mendalami apa yang kemudian menjadi motif dari dibakarnya rumah wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu, yang kemudian mengakibatkan Riko dan juga 3 anggota keluarga lainnya meninggal dunia. Sembari menunggu pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh polisi, pihak kuasa hukum dan juga pihak keluarga mendatangi Puspom TNI Angkatan Darat. Dan apa kemudian dibahas, kita akan tanyakan langsung kepada kuasa hukum pihak keluarga, ada Mas Irfan Saputra dan juga ada anak dari Riko Sempurna Pasaribu, Mbak Eva Pasaribu. Terima kasih Mas dan juga Mbak sudah meluangkan waktu untuk Kompas TV. Sebelumnya Panglima TNI sudah bilang, Mas, bahwa tidak ada personil TNI Angkatan Darat yang kemudian terlibat dari peristiwa kebakaran. Artinya kedatangan pihak kuasa hukum ini bentuk keraguan dari pernyataan Panglima? Ya, menurut kita terlalu dini kan begitu. Karena jauh-jauh hari sebelum ini menjadi viral ataupun menjadi atensi publik, Dewan Pers, KKJ, dan KKJ Sumut itu sudah memberikan data kalau adanya dugaan keterlibatan anggota TNI. Oleh karena itu, sikap dari Panglima TNI itu seharusnya jangan disebutkan dulu kan begitu. Sebelumnya, polisi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Riko Sempurna Pasaribu. 2 orang merupakan eksekutor dan 1 orang merupakan pihak yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran. Polisi juga merilis CCTV yang menjadi barang bukti saat kebakaran terjadi. CCTV merekam aksi eksekutor membakar rumah korban pada Kamis 27 Juni dini hari. Cukup alat bukti untuk kembali menetapkan 1 orang tersangka yang kita ketahui berinisial B. Analisa komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah adanya keterlibatan anggotanya dalam kasus tewasnya wartawan di Karo, Sumatera Utara. TNI juga sudah menyerahkan masalah ini kepada kepolisian. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya untuk yang rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri ya. Nggak ada. Oke, makasih. Polisi masih belum bisa menyimpulkan motif tersangka melakukan pembakaran yang menewaskan Riko Sempurna Pasaribu dan 3 orang anggota keluarganya. Polisi juga menyatakan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui lebih lanjut soal kelanjutan pengusutan kasus pembunuhan jurnalis di Karo, Sumatera Utara ini, sudah bergabung bersama kami Direktur LBH Medan Irfan Saputra dan Kadispen TNI AD Brigjen Christomay Sianturi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Bang Tifal. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Christo, saya ke Anda dulu. Panglima menepis ada keterlibatan dari anggota TNI dalam kasus ini, tapi dari keluarga korban masih menilai ada keterlibatan di situ. Sejauh ini apa temuan TNI AD, Pak? Ya, artinya kan pernyataan Bapak Panglima TNI beberapa hari yang lalu itu kan memang belum ada hasil kesimpulan bahwa yang menyatakan ada anggota TNI atau anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat. Jadi tidak ada salah yang disampaikan oleh Panglima TNI. Beliau tidak menyebutkan, tapi sampai saat ini kan memang belum ada. Baru dugaan, beda hasil kesimpulan dengan dugaan. Ya, artinya saat ini kami TNI Angkatan Darat setelah kemarin di Puspomat menerima laporan atau pengaduan dari pihak keluarga, tentunya kami TNI Angkatan Darat akan segera menindaklanjuti informasi itu, menindaklanjuti laporan itu. Puspom akan terus bekerja, hal ini berkoordinasi dengan Pomdam 1 Bukit Barisan karena lokus atau kejadiannya ada di Pomdam 1 Bukit Barisan. Termasuk kemarin juga kita sudah menyampaikan kepada pihak keluarga agar tetap memberikan pengaduan kepada posko pengaduan yang sudah ada di Sumatera Utara. Nah, tentunya kita akan mengasistensi, membantu Pomdam 1 dalam hal ini untuk melakukan
pengusutan atas informasi, atas laporan yang telah diberikan oleh pihak keluarga. Nah, kami saat ini kita masih menunggu apa hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita mengapresiasi, kita berterima kasih kepolisian dalam hal ini Polda Sumatera Utara telah bekerja, telah bisa berhasil mengungkap atau menangkap 3 orang yang dianggap sebagai pelaku, 2 sebagai eksekutor dan 1 yang dianggap sebagai yang menyuruh ini. Nah, nanti kita tunggu saja pengembangan dari pihak kepolisian ini apakah betul ada kaitan antara ketiga orang ini dengan anggota kita yang diduga itu. Nah, ini yang sedang kita cari tahu. Nah, apakah pernah berkomunikasi, bentuk komunikasinya apa, apakah ada ancaman yang diberikan anggota kita, atau ada suruhan, mungkin data percakapan, atau ada saksi yang pernah mendengar. Nah, itu yang kita tunggu. Artinya, karena keterlibatan dari anggota karena hubungannya dengan pemberitaan yang dilakukan oleh korban begitu Pak, yang selalu disuarakan oleh LBH dan juga keluarga, yang itu beritanya soal judi online dan keterkaitannya dengan anggota TNI. Sejauh mana TNI AD merespon itu sebetulnya? Iya, kita sudah menindaklanjuti itu. Jadi gini, sejak saat disampaikan bahwa ada anggota kita Batalion 125 diduga terlibat, satuan tersebut sudah menindaklanjuti. Nah, dalam hal ini Batalion Infanteri 125 sudah menindaklanjuti hal ini untuk meriksut, menanyai dari anggota kita yang disebutkan tadi. Kita mengambil keterangan, tapi kan belum ada lapor, baru dugaan dari informasi yang disampaikan atas tulisan korban di media sosial itu. Kita tidak lanjuti. Dalam hal ini atasan yang berhukumnya Ankum sudah bekerja. Batalion 125 di bawah Korem 23 Kawal Samudra. Karena kebetulan satuan ini saat ini sedang bertugas di Papua. Jadi langsung Danten turun tangan untuk mengecek ada informasi tersebut. Nah, baru beberapa hari yang lalu ada laporan kepada Puspomat bahwa pihak keluarga melaporkan dugaan keterlibatan anggota ini. Oke. Itulah Puspom akan langsung turun untuk membantu itu. Itu Mas. Oke, saya koreksi tadi sempat saya sebutkan pemberitaan tentang judi online tapi bukan terkait dengan judi online itu tadi. Saya ke Bang Irfan kalau begitu. Bang Irfan, apa temuan baru dari teman-teman sendiri soal kasus ini? Baik, terima kasih Bang Tifal. Pertama kita harus, kami mau menegaskan dulu apa yang disampaikan tadi Pak Brigjen. Kalau Panglima bukan menyatakan belum ya, tapi tidak. Jadi tidak ada keterlibatan, begitu. Jadi kita harus menyampaikan itu terlalu dini dan makanya kita semalam Jumat itu membuat laporan ke Puspomat Angkatan Darat secara resmi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Terkait dengan ada dugaan tidak pembunuhan berencana, kita memang sudah diterima dengan baik, Puspomat menerima kita dengan baik, dan laporan kita sudah diterima. Dalam laporan tersebut, kita menghadirkan bukti-bukti percakapan terkait dengan percakapan yang adanya anggota TNI tersebut, yang diduga anggota tersebut, untuk meminta di take down atau dihapusnya pemberitaan yang sebelumnya diberitakan oleh korban. Jadi korban ini beranjak dari pemberitaan yang telah secara berulang-ulang diberitakannya tanggal 21, 22, 23. Dengan ada berita itu maka anggota tersebut yang diduga tersebut meminta itu take down. Terus ada bukti percakapan di mana terkait dengan rekan kerja korban menyampaikan oret pemberitaannya kepada anggota yang diduga tersebut langsung ke handphonenya. Beginilah bahasanya, beginilah oret-oretan Purna. Di situ dijawab, kalau ini sudah nggak cocok lagi, kan begitu. Selanjutnya ada percakapan tentang itu kekhawatiran dan ancaman yang telah diterima sebelumnya oleh korban dengan dia menyampaikan mohon perlindungan kepada Kasat Reskrim AKP Rasmaju yang melalui rekan korban itu untuk WhatsApp dengan berbahasa izin komandan, tolong segera tindak lanjuti biar bagaimana adik kita ini nyaman beraktivitas. Dan macam betul aja yang terduga itu, kan begitu. Itu sudah ada. Dan itu yang menjadi dugaan kita pemicu permasalahan ini dengan adanya keterlibatan anggota TNI. Dan ini merupakan keyakinan keluarga korban. Makanya korban dari jauh-jauh dari Sumatera Utara terbang ke Jakarta untuk membuat laporan ke Puspomat. Dan alhamdulillah Puspomat menerima itu dan kami meyakini Puspomat akan objektif dan bekerja cepat untuk mengungkap ini. Tapi sikap-sikap pernyataan itu Pak Brigjen dan
rekan-rekan mungkin tidak lagi disampaikan, karena satu lagi, berkaca dari sebelumnya, kita perlu sampaikan, ini banyak beredar. Kapendam Satu Bukit Barisan menyatakan kebakaran murni dan tidak ada OTK. Begitu juga Kabid Humas Polda Sumut. Ternyata 3 tersangkanya. Kan begitu. Ini kan jadi jangan sampai ada berpikir negatif masyarakat. Kita lihat prosesnya dan ini dengan bukti-bukti yang disampaikan. Kira-kira itu Bang Tifal. Pak Kristo, dengan banyaknya temuan itu tadi dari pihak keluarga dan juga LBH ditambah temuan dari KKJ juga, Komite Keselamatan Jurnalis, apakah nanti dari TNI AD juga akan melibatkan KKJ untuk ikut menelusuri mendalami lagi kasus ini? Jadi kan sejak awal sudah kita sampaikan, kalau memang ada dugaan keterlibatan itu, bantu kami untuk melakukan penyelidikan pengusutan tentang hal ini. Berikan kami bukti-bukti yang ada. Dan nanti biarkanlah para penyidik ini bekerja. Dalam hal ini mungkin pihak kepolisian sedang mencari tahu juga apakah ada memang percakapan yang bersifatnya mengancam misalnya. Apakah itu hanya percakapan biasa-biasa saja. Biarkan para penyidik ini bekerja. Nah tentunya apabila nanti ada dugaan-dugaan lain atau ada bukti-bukti lain yang menyatakan bahwa betul-betul keterlibatan anggota kita, itulah yang kita akan jadikan alasan untuk menangkap anggota kita untuk memproses hukum. Nah jadi jangan kita artinya hanya berdasarkan dugaan atau katanya, tapi berikanlah kita bukti-bukti. Termasuk kami juga sedang mencari bukti, mengusut itu, mencari informasi, bukti-bukti percakapan, adakah percakapan yang sifatnya si anggota tadi mengancam atau menyuruh. Nah itulah yang akan dijadikan bahan gitu ya. Nah kita Angkatan Darat tentunya tidak akan pernah melindungi anggota-anggota kita yang melawan hukum atau melanggar hukum. Kita akan proses, kita akan proses hukum sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Demikian. Sudah ada komitmen di situ. Pak Kristo Mesnianturi, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Bang Irfan juga terima kasih sudah hadir di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mas. Sore. Sesaat lagi di Kompas Petang, lebih dari 20.000 jiwa dan 4.000 rumah di 11 kecamatan di Kabupaten Gorontalo terdampak banjir usai diguyur hujan lebat sejak Rabu lalu.